Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka Salam. Selamat hari Minggu, Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan tentu semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Kita terus semangat beribadah kepada Tuhan, agar Tuhan selalu memberkati kehidupan kita, kehidupan keluarga maupun semua usaha dan pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu 26 September 2021. Kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita, yang kita dasari dari 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelumnya kita mendengar dulu pujian Aku Percaya Pada Mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas anugerah dan kasih Tuhan, atas segala pertolongan, berkat, rezeki, kehidupan maupun juga segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang akan memberkati kami, tiap-tiap rumah yang beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan Tuhan memberkati kami semua dengan firman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu jam pemberitaan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, marilah kita membaca dasar daripada tema kita 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusui, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haiser, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki darah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikianlah dasar renungan kita yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan,
Goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah yang pertama, agar umat Tuhan percaya sepenuhnya bahwa di tiap persoalan hidup ada Tuhan yang selalu siap menolong. Dan yang kedua, agar umat Tuhan selalu memuliakan Tuhan atas segala pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, ungkapan syukur di zaman sekarang biasanya dilakukan dengan mengundang saudara, kerabat, dan tetangga dengan sekedar pesta, sampai kepada bukan sekedarnya saja tapi pesta yang besar. Dan tentunya kalau si penyelenggara adalah orang Kristen, biasanya diadakan lebih dahulu ibadah bersama. Hal seperti ini biasanya terjadi apabila ada anggota keluarga yang berulang tahun, atau ada anak yang baru lahir, atau ada anak dari keluarga sudah lulus sarjana, atau juga bapak keluarga mendapat jabatan baru, atau ibu keluarga mendapat jabatan yang baru. Tetapi di zaman Alkitab, dalam perjanjian lama, sering ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan didirikan tugu peringatan dengan batu-batu. Contohnya di zaman Musa yang membelah laut Teberau, di mana Tuhan memerintahkan Musa membelah laut, lalu terbelahlah laut, dan semua umat Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut. Dan setelah umat Israel sampai di seberang, kemudian tentara Mesir mengejar hingga Tuhan menutup laut, sehingga semua tentara Mesir mati di tengah-tengah laut Tiberau. Ini kisah daripada Musa yang membelah laut dengan tongkatnya atas perintah Tuhan. Itu dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Kemudian contoh lain yakni Yakub. Yakub ketika bertemu dengan Tuhan Allah, dan dia pada waktu itu berada di Betel, dia sedang tertidur, lalu kemudian dia bermimpi bahwa ada tangga menuju surga, orang bolak-balik dari bawah sampai ke surga, dan di sanalah dia bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan memberkatinya. Tuhan berjanji memberkati masa depannya, bahkan memberkati perjalanannya. Kemudian sesudah Yakub sadar, dan dia membuat tugu peringatan dengan batu-batu. Itu tertulis dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Dan banyak lagi sebenarnya contoh di kisah lain dalam perjanjian lama ini. Demikian juga yang terjadi di zaman Nabi Samuel dalam bacaan yang kita baca tadi. Di zaman Nabi Samuel terjadi kesukaran besar bagi umat Israel. Pertama, tabut perjanjian telah dirampas oleh orang Filistin, dan tabut Allah yang dirampas orang Filistin itu dibawa ke kuil Dagon di Filistin. Ini riwayat ini dicantumkan di dalam 1 Samuel 4 ayat 10 sampai 11 dan 1 Samuel 5 ayat 1 sampai yang kedua. Dan kedua, kesukaran yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel pada waktu Nabi Samuel ini, karena tabut perjanjian atau tabut Allah telah dirampas dan dibawa ke daerah Filistin, maka umat Israel kebingungan untuk beribadah, sebab tabut Allah yang sudah dirampas dibawa ke daerah Filistin sebagai kehadiran Allah bagi umatnya,
Lalu kemudian orang Israel merasa tidak ada tempat di mana mereka bertemu dengan Allah dalam tabut Allah yang menjadi kehadiran Allah di tiap-tiap ibadah umat Israel. Setelah tabut Allah dirampas dan dibawa ke daerah Palestina, orang Israel akhirnya jatuh dalam penyembahan kepada Baal, kepada Allah asing, kepada para Asitoret. Ini diriwayatkan tadi 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 4. Dan yang ketiga, kesukaran bagi orang Israel di zaman Nabi Samuel, karena umat Israel di zaman Nabi Samuel telah jatuh kepada penyembahan Allah asing, kepada penyembahan Baal, Asitoret dan Asitoret, maka penghasilan mereka itu sangat berkurang tajam. Lalu kemudian tanah dikatakan tidak lagi memberi hasilnya, dan mereka tidak pernah aman dari serangan-serangan orang Filistin. Sebentar-sebentar mereka didatangi oleh orang Filistin, semua yang mereka miliki dirampas. Lalu mereka mulai menyadari penyebabnya, yaitu adanya penyembahan kepada Allah asing, seperti yang dicantumkan di dalam ayat 3 tadi. Dan mereka harus kembali menghadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu mereka mendatangi hamba Tuhan, yaitu Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel memerintahkan agar umat Israel menjauhkan Allah asing dari tengah-tengah mereka dan harus kembali beribadah kepada Tuhan Allah. Seperti yang dikatakan dari bacaan kita tadi, ayat 3 dan 4. Tetapi ketika mereka beribadah kepada Tuhan, maka tiba-tiba datang orang Filistin menyerang mereka, lalu mendesak Nabi Samuel agar terus berdoa kepada Allah sehingga mereka nanti bisa diselamatkan. Dan ketika Nabi Samuel berdoa menghadap Allah, kemudian Allah berperang dengan orang Filistin serta mengacaukan orang Filistin sampai akhirnya kalah. Itu diceritakan dalam ayat 10 sampai 11. Kemudian Nabi Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya sebagai tugu peringatan dengan menamainya Eben Haeser, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Sejak saat itu umat Israel aman dan tidak ada lagi serangan-serangan dari pihak Filistin. Ada 3 hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini bagi kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, adanya dalam hidup berbagai problem yang ringan sampai yang berat, dan problem satu dapat diselesaikan, problem lain datang. Demikian seterusnya. Problem atau persoalan-persoalan hidup bagi umat manusia itu memang sudah bagian dari upah dosa sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti yang sudah diriwayatkan di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, di mana di sana judul daripada perikop yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Terutama di dalam ayat 17 sampai 19. Kita mencoba membaca dulu ayat Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu.
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 ini dikatakan bahwa manusia itu akan terus berusaha, bersusah payah, berjuang dalam kehidupan ini, sampai akhirnya manusia itu yang tadinya diciptakan Tuhan dari debu kembali kepada debu. Artinya sampai akhir hayat daripada setiap orang, sampai dia meninggal dunia, tetap dia harus berjuang, dia harus keluar dari persoalan-persoalan yang tidak pernah berhenti dia akan alami. Itu akibat daripada dosa. Demikian juga apalagi jika manusia itu mengalihkan penyembahannya dari Tuhan Allah kepada Allah lain atau Allah asing, pasti dia mengalami kesusahan yang sangat berat akibat meninggalkan Tuhan, seperti yang terjadi di zaman Samuel bagi umat Israel itu. Karena umat Israel sudah meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Baal, kepada Allah asing, kepada Allah Asitoret. Lalu mereka akhirnya mengalami penderitaan secara ekonomi. Hasil-hasil tanah mereka sudah tidak diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, hal yang kita bisa ambil, kita bisa petik daripada perenungan ini adalah Tuhan sudah mempersiapkan setiap waktu ada hamba-hamba Tuhan sebagai saluran berkat dari Tuhan. Hamba Tuhan ini berfungsi sebagai penasehat, sebagai pembimbing, bahkan sebagai penegor apabila umat Tuhan menyimpang dari Allah. Jadi hamba Tuhan ini dia dipakai Tuhan untuk menasihati, menegor dengan keras apabila umat Tuhan sudah menyimpang daripada Tuhan. Hamba Tuhan juga bisa menjadi sarana daripada Tuhan untuk menolong umatnya, sarana daripada Tuhan untuk memberkati umatnya, bahwa Tuhan senantiasa mendengar doa permohonan dari hamba Tuhan yang dipilih dan dipercayakan Tuhan untuk umatnya. Dan yang ketiga, sebagai bahan perenungan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, yang bisa kita petik, bisa kita ambil hikmahnya, yaitu apabila umat Tuhan telah menyadari segala hal yang membuat mereka tidak mendapat berkat kemajuan ekonomi yang baik, atau mereka mengalami kesengsaraan akibat mereka diserang dan dikuasai bangsa lain atau orang lain, maka Tuhan selalu siap untuk memulihkan umatnya, asalkan umatnya benar-benar kembali hidup dalam Tuhan, kembali menyembah Tuhan, kembali untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau umat Tuhan itu semakin bertekad atau semakin bersungguh-sungguh mereka beribadah, bersungguh-sungguh selalu berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong mereka dari segala belenggu-belenggu yang mereka alami dari bangsa-bangsa lain, atau mungkin segala belenggu, segala yang melilit kehidupan akibat persoalan demi persoalan. Jadi Tuhan akan menolong apabila umat itu mendekatkan diri kepada Tuhan, apabila umat itu berdoa dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memulihkan mereka kembali, pasti Tuhan akan memberkati mereka. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kita perlu merenungkan hidup ini, di mana bukan saja ketika kita mengalami kesukaran hidup,
atau persoalan hidup yang amat berat, tetapi juga ketika mengalami keberhasilan atau kesuksesan, atau mengalami bertambahnya berkat-berkat daripada Tuhan kepada kita. Sebab dengan hal-hal itu kita dapat melihat ke belakang, yakni bagaimana jalan-jalan yang sudah kita tempuh, seberapa besar tingkat kesulitan atau penderitaan yang kita sudah alami, dan seberapa besar penghasilan atau kemajuan hidup yang kita alami. Kita bisa evaluasi, kita bisa berhitung, kita bisa melihat di belakang kita perjalanan yang sudah kita lalui. Jika karena dosa dan jika karena kesalahan kita di hadapan Tuhan sehingga kita mengalami penderitaan, maka kita harus cepat-cepat bertobat dan cepat-cepat kembali untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan jika ada berkat-berkat Tuhan atau kemajuan-kemajuan ekonomi, kemajuan-kemajuan usaha, dan segala keberhasilan kehidupan anak-anak, patutlah kita syukuri kepada Tuhan Allah. Kita perlu juga menatap ke depan, yakni untuk melihat hal apa saja atau hal apa lagi yang harus kita lakukan sehingga tidak lagi akan mengalami kesusahan akibat dosa dan perilaku tidak baik. Maka kita harus segera meluruskan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus selalu menengadah ke atas. Artinya kita harus senantiasa melihat kepada Allah. Melihat kepada Allah dalam hal ini, yaitu dalam bentuk-bentuk kita memuliakannya, membesarkan kerajaannya, menyembahnya dalam hal selalu berbakti, selalu beribadah, selalu berdoa, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Allah kita. Kita tidak lagi cenderung untuk hanya mengandalkan tenaga dan kemampuan serta kepintaran kita, tetapi haruslah selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kegiatan kita, dalam segala kehidupan kita, dalam segala pekerjaan kita, bahkan dalam segala usaha kita. Dengan ketiga hal ini, yaitu melihat ke belakang, menatap ke depan, dan menatap ke atas, maka kita akan sampai kepada penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Demikian juga kita akan selalu berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 tadi. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misma dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi keberhasilan kita, kemajuan kita, dan kesuksesan kita tidak terlepas dari doa. Doa daripada saudara-saudara kita, doa daripada anggota gereja kita, doa daripada komunitas kita atau kelompok-kelompok yang biasa kita berkumpul, di mana kita selalu bersama-sama. Di dalam kelompok itu mungkin juga kelompok doa, mungkin kelompok marga, mungkin kelompok teman sesuku, atau mungkin kelompok teman sekampung, dan bahkan terutama doa dari hamba-hamba Tuhan. Dan yang sangat penting ialah bahwa keberhasilan, kemajuan, dan berkat-berkat, rezeki,
yang berasal daripada kasih karunia Tuhan kepada kita, haruslah kita imani, kita yakini bahwa semua itu berasal dari kasih karunia Tuhan. Seperti dikatakan Ulangan 8 ayat 18. Di dalam Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kita harus mengakui, kita harus percaya bahwa segala yang kita peroleh dari hasil usaha kita, hasil pekerjaan kita, hasil dagangan kita, hasil proyek kita, semua itu berasal dari anugerah dan kasih karunia Tuhan yang memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengalami hal-hal apapun yang baik, marilah kita katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jika kita hendak beristirahat pada malam hari, hendak tidur pada malam hari sesudah kita beraktivitas dari pagi sampai malam harinya, kita bisa katakan juga Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Sampai sini Tuhan menolong kami. Jika kita juga bangun pada pagi hari, boleh juga kita mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Di mana kita telah diberi kekuatan, bahkan kehidupan, napas yang baru oleh Tuhan ketika kita bangun pagi-pagi. Berarti sepanjang malam Tuhan menolong kita, memberkati kita. Jika juga kita sembuh dari sakit penyakit, kita berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong saya. Tuhan telah menyembuhkan saya, dan Tuhan telah memberkati saya sehingga saya bisa kembali beraktivitas menjalani kehidupan ini. Jika persoalan satu dapat kita lewati, katakanlah Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Pokoknya dalam segala hal, dalam semua kebaikan Tuhan yang kita terima daripada Tuhan, patutlah kita berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Hal ini kita lakukan supaya Tuhan senang, bahwa kita tahu bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, atas segala berkat, atas segala kehidupan, atas segala rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengakui bahwa karena kasih karunia daripada Tuhanlah kita mendapat segala yang baik, mendapat rezeki, mendapat kemajuan, mendapat kehidupan yang lebih baik, bahkan mendapat kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Kalau semua itu kita sudah peroleh, kita mendapat semua yang baik dari Tuhan, kita harus selalu mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas anugerah dan kasih-Mu, di mana Tuhan telah memberkati kami semua dengan firman-Mu ini, supaya kami selalu ingat, selalu sadar, selalu melakukan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan, atas semua kasih sayang dan segala berkat rezeki kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan berkati kami semua, untuk kami senantiasa mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami semua. Bapa di surga, berkatilah kami supaya kami pun selalu memperdengarkan kepada orang lain bahwa sampai di sini Tuhan menolong kami. Bapa di surga, berkatilah umat-Mu semua dalam tugas pekerjaan, berikanlah rezeki yang baik, berkati anak-anak yang sudah sekolah,
beri hikmat kepintaran. Berkati juga ya Tuhan anak yang masih balita, supaya nanti mereka tumbuh baik, sehat dan pintar, dan akhirnya mereka pun dapat kembali untuk bersekolah. Berkati anak-anak kami yang sudah bersekolah sampai perguruan tinggi, supaya mereka bisa tamat di sana dan mereka bisa berkarir, berkarya, bekerja, dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong semua saudara-saudara kami, supaya mereka yang sakit cepat pulang dari rumah sakit ataupun cepat pulih ketika mereka mengalami sakit penyakit. Tuhan memberkati seluruh hidup kami semua. Biarlah Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Berikanlah rezeki yang baik-baik kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati presiden kami, wakil presiden kami, supaya mereka Tuhan dapat menjadi saluran berkat, saluran kemajuan bagi bangsa Indonesia ini. Berkatilah Tuhan gugus tugas yang menangani COVID-19 ini, supaya semakin lama Indonesia ini, semakin hari akhirnya terlepas daripada virus COVID-19 ini. Oleh karena itu berkatilah program vaksin, supaya seluruh masyarakat di Indonesia ini menerima vaksin, sehingga menjadikan umat atau kami di Indonesia ini, masyarakat di Indonesia ini mengalami kekebalan daripada serangan-serangan virus, dan akhirnya kami bisa beraktivitas dengan leluasa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami semua, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati anak-anak kami, bahkan memberkati pelayanan-pelayanan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Kami percaya bahwa di semua lini, di semua hal, bahwa ketika kami menerima yang baik, ketika kami menerima berkat-berkat dari Tuhan, semua itu karena pertolongan Tuhan. Sampai di sini Tuhan selalu menolong kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Dan inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.